Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adamana fa'adi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati wa madadi wa karamati biddarini amin. Masih hadis dengan judul bab fi salatil lail, hadis-hadis tentang salat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana al-Qanabi an Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail 13 rak'atan thumma yusalli idza sami'a nida bis subhi rak'ataini khafifatain. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang disebut Imam Bukhari adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat ya Rasul bil laili, di malam hari, 13 raka'atan, sebanyak 13 rakaat. Tsumma yusalli, kemudian salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'a nidaa, apabila mendengarkan ya Nabi akan azan subuh, nida abis subhi. Berapa rakaat Nabi salat apabila sudah dengar azan subuh? Raka'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan kedua-duanya. Ada hadis mengatakan salat Nabi di malam hari 11 rakaat, ada mengatakan 13 rakaat. Maka kita tempatkan hadis 13 dihitung kepada 2 rakaat muqaddimah tahajud, 2 rakaat ringan yang merupakan muqaddimah dari tahajud. Nah, jadi kalau dihitung dengan muqaddimah tahajud jumlahnya 13, kalau berdiri sendiri saja salat malamnya Nabi itu 11 rakaat. Ada riwayat dari 11 rakaat itu 1 witir, ada riwayat 5-nya witir. Nah, 5 witir, 4 tahajud, 5 witir. Hadis. Qabila qala hadatsana Musa ibnu Ismail wa Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Aban an Yahya an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli min al-lail 13 rak'atan, kana yusalli 8 rak'atin wa yutiru bi rak'atin thumma yusalli. Qala Muslimun ba'da al-witri thumma ittafaqa rak'ataini huwa qa'idun fa idza arada ay yarka'a qama fa raka'a wa yusalli baina adhanil fajri wal iqamati rak'atain. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat ya Nabi minal laili, di malam hari, 13 rak'atan, sebanyak 13 rakaat. Karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusalli, mengerjakan salat ya Nabi 8 raka'atin, sebanyak 8 rakaat. Wa yutiru bi raka'atin, mewitir ya Nabi dan 1 rakaat. Berapa jumlahnya? 9. Tsumma yusalli, kemudian salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muslim yang mana? Hadatsana Musa Ismail wa Muslim ibnu Ibrahim. Jadi dari 2 guru Imam Abu Daud itu, menurut riwayat gurunya yang bernama Imam Muslim, ba'dal witri. Nah, kalau gurunya Musa bin Ismail itu enggak ada bilang ba'dal witri. Gurunya yang Muslim mengatakan ba'dal witri. Summa ittafaqa,
Kemudian sepakat kedua-duanya. Dua-duanya mana? Musa bin Ismail dan Muslim bin Ibrahim. Apa hadis yang mereka sepakati? Raka'ataini. Summa yusalli raka'ataini. Kemudian salat ya Nabi 2 rakaat. Wa huwa qa'idun, dan dia Nabi dalam keadaan duduk. Fa idza arada ayyarka'a, maka apabila ingin ya Nabi berrukuk ya Nabi, qama, berdiri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raka'a, maka berrukuk ya Nabi sambil berdiri. Wa yusalli, dan salat ya Nabi baina azanil fajri wal iqamah, antara azan subuh dan iqamah subuh, raka'ataini, 2 rakaat. Nah, di sini beda lagi. Jadi 8 rakaat tambah 1 witir, kemudian ada 2 rakaat lagi setelah witir. Nah, hadis ini tidak dipakai dalam ulama Syafi'iyah. Dari sekian riwayat tidak dipilih hadis ini menjadi hadis yang diamalkan. Kenapa? Karena fatwa ulama Syafi'iyah mengatakan dianjurkan untuk tidak sholat lagi setelah sholat witir. Dia anjurkan untuk tidak sholat lagi menjadi sholat witir. Jadikanlah sholat witir penutup sholatmu. Artinya, kalau kita berada dalam satu waktu sholat, maka tempatkan witir paling akhir. Kalau pengen sholat lagi, jangan witir dulu. Artinya kalau nggak mau sholat lagi, baru buat witir. Dan babnya kalau kita witirnya sebelum tidur, kemudian bangun tidur tuh nggak ada masalah sholat lagi. Tapi kalau satu jalan, sepaket, sebelum tidur misalnya, mau sholat lagi, jangan witir dulu. Kalau sudah witir, jangan sholat lagi. Nah, hadis ini dibuat oleh Nabi SAW, berarti larangan tersebut bukanlah haram. Kalau sekiranya kita terwitir, bukan berwitir, terwitir, nah, sudah ikut witir, misalnya sebulan Ramadan, ikut witir berjamaah sampai di rumah, udah dibuat tidur, nggak mau, pengen sholat, nah itu nggak ada masalah. Dengan dalil yang ini, Nabi pernah melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah selesai witir. Riwayat guru Imam Abu Dawud, yaitu Imam Muslim, ba'dal witri raka'ataini. Nah, hadis وبه قال حدثنا عن النبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامني ولا ينام قلبي. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini hadis yang dijadikan oleh mereka yang melakukan salat tarawih 4-4-3. Hadis tarawih 4-4-3. Perhatikan baik-baik bagaimana redaksi hadisnya. Apakah cocok hadis ini dijadikan sebagai hadis tarawih? Dia judul dari Imam Abu Dawud, Babu Sholatil Lail, bukan bab Sholatil Tarawih. Perhatikan Muhammadiyah, bukan judulnya Babu Sholatil Tarawih, tapi bab Sholatil Lail. Nah, mereka terperangkap dengan pertanyaan ini. Annahu, sesungguhnya Abi Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya Abi Salamah bin Abdurrahman, beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, zaujan Nabi, istri Nabi SAW. Pertanyaannya adalah, kaifa kanat salatu Rasulillah SAW fi Ramadan? Bagaimana adalah salat baginda Rasul SAW di bulan Ramadan?
Kalau untuk pertanyaannya cocok kamu gunakan ini untuk salat tarawih. Kalau untuk pertanyaannya, jangan lihat pertanyaannya saja, tapi lihat jawabannya. Faqalat, maka berkata ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, makana, tidak adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yazidu, itu melebihkan ya Nabi, fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, tidak juga di luar Ramadan. Nah, ini yang jadi poin ini. Tidak melebihkan ya Nabi di bulan Ramadan, tidak juga di luar Ramadan. Naufal, ada tarawih di luar Ramadan? Enggak ada. Nah, berarti ini dia bawa ke hadis tarawih. Di mana Nabi tidak lebihkan? Di atas 11 rakaat. Nabi tidak melebihkan solatnya di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Bagaimana cara Nabi solat 11 rakaat tersebut? Yusalli arba'an, solat ya Nabi akan 4 rakaat. Betul, solat ya Nabi akan 4 rakaat, 4. Ala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka jangan kamu tanya bagaimana indahnya solat dan panjangnya solat. Kemudian yusalli salat ya Nabi arba'an, 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, maka jangan kamu tanya bagaimana indahnya solat dan panjangnya solat. Tsumma yusalli salasan, kemudian salat ya Nabi 3 rakaat. 4, 3. Kalian salah satu tulisan. Nah, yang salah pemahaman kamu saja, karena terobsesi dengan pertanyaan daripada seorang tabi'in kepada Sayyidah Aisyah, sementara kamu tidak memperhatikan jawaban Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mengatakan ma yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak menambah dari 4-4-3, dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Itu menunjukkan ini adalah salat witir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat witir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka aku katakan ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, apakah engkau tidur sebelum kamu witir? Ternyata salat yang dilakukan ini adalah setelah tidur. Berkata ya Sayyidina Rasul, ya Aisyah, inna ainayya tanaman wa la yanamu qalbi, sesungguhnya kedua mataku tidur kedua-duanya dan tidak tidur hatiku. Berarti ini salatnya Nabi setelah tidur. Nah, ini adalah salat witirnya Rasul qabla an tutira. Siapa bagian tarawih? Nah, ada hadisnya satu tu. Lanjut. وبه قال حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن زرارة ابن عوفة عن سعد ابن هشام قال طلقت امرأتي فأتيت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو فلقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أرادوا نفر منا 6 أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس فسألت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي عائشة رضي الله عنها فأتيتها فاستتبعت حكيم ابن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي فاستأذنا على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم ابن أفلح. قالت ومن معك؟ قال سعد ابن هشام. قالت هشام ابن عامر الذي قتل يوم أحد. قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامر
قال قلت يا أم المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت ألست تقرأ يا أيها المزمل. قال قلت بلى. قالت فإن أول هذه السورة نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمها في السماء 12 شهرا ثم نزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت حدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر ب8 ركعات لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في التاسعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن وأخذ اللحم أوتر ب7 ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة ثم يصلي ركعتين هو جالس فتلك هي 9 ركعات يا بني. ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلا الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان. وكان إذا صلى صلاة دوام عليها وكان إذا غلبته عيناه من الليل بنوم صلى من النهار 12 ركعة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافهها به مشافهة. قال قلت لو علمت أنك لا تكلمها ما حدثتك. Nah, diriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham qala berkata ia Sa'ad bin Hisham talaqtu imraati, aku ceraikan istriku, fa'ataitul Madinah, lalu aku datang ke kota Madinah, li abi'a iqaran kana li biha, supaya aku jual akan sebuah kebun yang ada ya kebun itu milikku, biha dinya Madinah. Fa astariya bihi sila wa auzu, maka aku akan beli dengannya kebun, akan senjata, dan aku akan berperang. Jadi diceraikan istrinya bukan karena pertengkaran, tapi karena ingin pergi jihad, enggak pulang-pulang. Nah, takutnya nanti kalau dia pergi jihad enggak pulang-pulang, istrinya mau menikah enggak bisa, nah diceraikan. Jadi kalau pulang perang ternyata enggak ada menikahi, kan bisa nikahi lagi. Yang jelas jangan sampai digantung mendapat tali. Nah, apalagi itu nafaran, maka aku bertemu dengan sekelompok orang, jumlah 3 sampai 9 itu disebut nafar, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka berkatalah mereka, qad arada nafarum minna, sungguh berkeinginan oleh sekelompok dari kami, sitatun jumlahnya 6 orang, ayyafalu dzalik, bahwa mereka melakukan hal demikian, yaitu mau pergi jihad. Alhamdulillah, kata beliau, pas sampai di kota Madinah ada 6 orang yang satu niat dan tujuan mau jihad juga. Tambah satu orang itu 7, itu dah satu jamaah bisa berangkat. Panahahum, maka
mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, oh salah. Faqalu, maka berkata mereka sahabat. Apa kata sahabat? Ka arada nafarum minna, sungguh berkeinginan oleh sekelompok dari kami, itu jumlahnya 6 orang, ayyaf alu dzalik, bahwa mereka melakukan hal demikian, lalu melarang akan mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dapat taskilan, bukan dapat kawan, tapi dapat informasi. Kami dulu juga punya niat kayak kamu nih, mau ceraikan bini, jual kebun, mau pergi perang, tapi kami dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti perbuatan kamu ini perbuatan terlarang. Waqala, dia berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi bagi kamu pada diri Nabi itu ada suri tauladan. Berarti enggak boleh bersikap seperti itu. Nah, jihad saja, jangan sampai nyerahin bini sama jual kebun. Masya Allah. Boleh saja, tapi kalau tingkat maqam mujahadahnya, kalau ada yang lain dan berdasarkan persetujuan, ada kebun yang lain, ini mau habis-habisan, putuskan hubungan yang makhluk, habiskan semua harta benda, serahkan jihad kepada Allah, itu dilarang oleh Nabi. Akhirnya aku datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan aku bertanya kepada beliau tentang solat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dia pergi jihad, pergi belajar dirinya. Nah, niatnya pergi jihad, akhirnya pergi belajar. Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, adulluka, maukah aku tunjukkan kamu ala a'lamin nas, atas orang yang paling tahu manusia dengan witir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau, fakti Aisyah, temui olehmu, datangi olehmu akan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fa'ataituha, lalu aku mendatangi akannya Sayyidah Aisyah. Ini adab yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau ada orang bertanya sesuatu kepada kita dan kita tahu ada yang lebih, itu kita serahkan dia kepada yang lebih tahu. Tatbaqtu, maka aku mengajak Hakim bin Afla. Nah, tatbaqtu, tabi'at yang mengikut. Istabaqtu, aku minta mengikut, aku minta ikut, artinya aku mengajak. Lalu aku mengajak Hakim bin Afla, fa'aba, dia enggak mau. Kamu aja pergi situ. Panasatuhu, aku munasyadah kepadanya, artinya aku minta dengan nama Allah, ansudukallah, ittabi' ma'i, intalik ma'i ila Aisyah. Aku minta kepadamu dengan nama Allah, ikut denganku jumpa Sayyidah Aisyah. Pantal qawma'i, maka dia berangkat bersamaku. Nah, itu rumusnya sama orang Arab. Nah, kalau dia enggak mau, ansudukallah. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, tasa'aluna bihi wal arham, kamu meminta dengan nama Allah itu. Karena orang Arab kalau sudah minta dengan nama Allah itu pantang enggak memberi. Nah, ada hadis juga mengatakan jangan meminta dengan nama Allah. Tapi kalau ada orang minta dengan nama Allah, mesti kamu ikutkan permintaannya. Maka karena aku tidak ada jalan, akulah jurus terakhir. Nah, aku minta kamu dengan nama Allah, ikutlah dengan aku. Kalau sudah dengan jurus tersebut, pergilah dia bersamaku. Kalau sudah kita minta dengan nama Allah, dia tidak mau ikut juga, berarti dia bukan orang Arab. Coba aja rumus ini pada orang Indonesia, nggak mau dia, belum tentu mau dia. Ansyuruka billah, aku pula barat memintanya.
Singkat cerita, kami pergi jumpa rumah Sayyidah Aisyah, fasta'zanna, maka kami minta izin berdua ala Aisyah, jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, man hadza, siapa ini? Qala, berkata ia Hakim bin Aflah. Jadi diajak orang tempatan dulu, dalilnya itu. Qalat, wa man ma'aka, siapa bersama kamu? Qala, berkata ia Sa'ad bin Hisham. Qalat, berkata ia Sayyidah Aisyah, Hisam bin Amir. Hisam bin Amir, orang yang dibunuh di perang Uhud. Qala, berkata ia saya, ia Sa'ad bin Hisham. Qultu, aku katakan iya, bapakku Hisam bin Amir yang meninggal di perang Uhud. Berkata Sayyidah Aisyah, ni'mal mar'u kana Amir, sebaik-baik manusia adalah Amir. Nah, jadi Amir kakek kamu itu manusia terbaik. Qala, berkata ya Sa'ad bin Hisham. Qultu, aku katakan wahai ummul mukminin, hadithini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong kau ceritakan kepadaku tentang akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, alasta taqra al-Quran? Ini orang kalau sudah tua enggak mau panjang lebar menjawab. Ini kondisinya waktu itu Sayyidah Aisyah sudah tua. Kalau sudah tua tu lebih bijak lagi. Sehingga dikatakan, tidakkah kamu baca Quran? Fa inna khuluqa Rasulillah kana al-Quran. Sesungguhnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ada, ya akhlak itu Quran. Okey, berarti akhlak Nabi Quran. Apa aja dalam Quran itulah yang dipraktekkan, makin jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia Sa'ad bin Hisham, aku katakan lagi, hadithini an qiyamil lail, tolong ceritakan kepadaku tentang salat malam. Qalat, berkata Sayyidah Aisyah, alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil? Adakah kamu tidak membaca ayat atau surah ya ayyuhal muzammil? Berkata ya Sa'ad bin Hisham, aku jawab, bala, aku baca itu. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, fa inna awwala hadhihi surah nazalat, maka sesungguhnya awal ini surah itu turun, ia awal surah. Artinya ketika awal surah ini turun, kenapa tidak dikatakan iznazalat ha awwalu hadhihi surah, tapi dikatakan fa inna awwal hadhihi surah nazalat? Ini untuk memberikan penekanan dengan menggunakan huruf taukid, inna. Kan bisa saja itu. Nah, hina nazalat awalu hadhihi surah, ketika turun ini surah. Tapi Sayyidah Aisyah memberikan penekanan, sesungguhnya ketika awal surah ini turun, faqama, maka berdirilah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat aqdamuhum, sehingga retaklah telapak kaki mereka. Wa hubisa khatimatuha fis sama, dan ditahan penutupnya surah di langit selama 12 bulan. Jadi ya ayyuhal muzammil itu awalnya turun, dan ujung daripada ayyuhal muzammil itu turunnya setelah setahun. Nah, apa ujung yang dimasukkan di sini? Keringanan daripada salat tersebut. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kamu harus salat sepanjang malam kecuali dikit saja yang boleh tidur. Nah, itu awalnya turun. Akhirnya setahun sahabat itu salat sepanjang malam sampai retak kakinya. Nah, baru turun ujungnya, boleh kurang demikian, boleh tambah dikit, karena Allah tahu ada yang kalian yang capek dan macam-macam. Itu setahun setelah awalnya turun. Tatawu'an ba'da faridah, menjadi amal sunat sebelumnya pernah menjadi wajib.
Kalau sekiranya syariat ini sudah tidak dinasakh, maka mungkin program pondoknya beda. Nah, apa program pondoknya? Tahajud sepanjang malam, tidur sepanjang siang. Ama baru khatam kitabnya. Kalau ngulang Quran mungkin bisa dalam sholat malamnya digilir, sabaknya gilir. Nah, sabak itu jadi imam, itu jadi sabak. Di gurunya di soft belakang, negur. Jadi ngapal sambil sholat malam, karena sholat malam wajib. Nah, kecuali sedikit. Qala, berkata ya Sayyidina Sa'ad bin Hisham, aku tanya kembali, hadits ini, beritahukan kepadaku tentang witir Nabi SAW. Qala, berkata ya Sayyidah Aisyah, karena ada ya Nabi SAW yutiru, itu melakukan witir ya Nabi SAW bisamani rakaatin, dengan 8 rakaat. La yajlisu, tidak duduk ya Nabi kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemarin kita dengar witir Nabi itu 5, 1, 5, sekarang langsung 8 rakaat sekali salam. Nabi tidak duduk kecuali rakaat ke-8, selesai salam, kemudian berdiri ya Nabi SAW, lalu salat ya Nabi rakaat yang lain. Berarti Nabi witir 9 rakaat sekali salam. Nabi witir 9 rakaat sekali salam. Duduknya di mana? Duduk di rakaat ke-8 dan di rakaat yang ke-9. La yajlisu illa fis samina wat tasi'ah. Tidak duduk ya Nabi kecuali di rakaat ke-8 dan di rakaat ke-9. Jadi 9 rakaat sekali salam. Wala yusallimu, dan tidak salam ya Nabi kecuali pada rakaat yang ke-9. Nabi tidak salam kecuali pada rakaat yang ke-9. Berarti 9 rakaat sekali salam. Kemudian salat ya Nabi 2 rakaat wa huwa jalisun, padahal dia Nabi sedang duduk. Tambah 2 rakaat lagi setelah witir. Fatilka ihda asyata rakaatan ya bunai, itu totalnya 11 rakaat wahai putraku. Falamma asanna, maka takala telah lanjut usia ya Nabi. Wa akhazal lahma, dan telah mengambil ya Nabi akan daging. Apa maksud Nabi ngambil daging? Gemuk. Autara, witir ya Nabi bisab'i rakaatin, dengan 7 rakaat saja. Lam yajlis, tidak duduk ya Nabi kecuali pada rakaat ke-6 dan 7. Wala yusallim, dan tidak salam ya Nabi kecuali pada rakaat ke-7. Summa yusalli rakaatain, kemudian salat ya Nabi akan 2 rakaat. Wa huwa jalisun, padahal dia Nabi sedang duduk. Fatilka hiya, maka demikian dianya 9 rakaat wahai bunai. Dan tidak berdirilah Rasulullah SAW lailatan, pada satu malam, yutimuha ila sabah, yang menyempurnakan ia Nabi akannya malam sampai pagi. Enggak ada Nabi yang salat sampai pagi, kecuali 1 tahun kemarin waktu awal surah Al-Muzammil. Walam yaqra'il Qur'an fi lailatin qattu, tidak pernah mengkhatamkan ia Nabi akan Quran dalam 1 malam sama sekali. Walam yasum syahran, tidak puasa ia Nabi akan 1 bulan. Yutimuhu, yang menyempurnakan ia Nabi akannya 1 bulan, kecuali hanya Ramadan. Kalau bulan Sya'ban itu masih Nabi buka di ujung-ujungnya. Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha, adalah Nabi SAW apabila sudah mengajarkan 1 salat, niscaya Nabi akan selalu di atasnya salat. Ini sunnahnya Nabi, bukan sunnah Rasul yang boleh diikuti, tapi khusus untuk Nabi SAW. Kemana di sini tempatkan? Iya betul, khususnya Ba'diyah asar. Nah, gabung yang kemarin.
hadis yang tentang Nabi tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, lalu Nabi kerjakan setelah asar. Nah, kalau ada orang bertanya, itu kan sekali saja, dan sehari saja dan kejadian, kenapa Nabi lakukan setiap hari? Apakah setiap hari Nabi terhalang ba'diyah zuhur? Tidak, memang sekali, Pak Bos. Nah, cuman ada hadis lain lagi, maka tidak cukup kamu simpulkan hukum dari satu hadis. Hadis lain adalah kalau Nabi sudah buat solat mesti dawam alaiha. Nah, hari berikutnya Nabi ba'diyah zuhur, tapi tetap ba'diyah asar. Kenapa ba'diyah asar? Karena Nabi sudah pernah buat sekali. Kalau sudah pernah buat sekali, dawam alaiha. Wa kana, dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam iza ghalabathu ainahu, apabila mengalahkan akannya Nabi oleh dua matanya lebih di malam hari, binaumin, dengan sebab tidur, enggak terbangun Sayyidina Rasul, dikalahkan oleh matanya, shalla minan nahar, salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang hari, sintai asrata raka'atan, sebanyak 12 rakaat. Nah, karena sholat malam 11, siang tidak ada istilah sholat 11, maka dengarkan 12. Nah, ini dalilnya Darul Hijrah. Nah, bukan dalil Wahabi Salafi, bukan Muhammadiyah NU, dalil Darul Hijrah yang enggak tahajud itu apa? Duha. Nah, karena Nabi kalau enggak tahajud malam, enggak kebangun, maka Nabi buat siang, malamnya 11, siangnya di 12. Karena kita malamnya 6, siang juga 6. Jadi kalau siang malam 11, siang harus 12. Nah, tapi karena malamnya 6, siang juga 6. Jadi karena semuanya serba dalil, maka hukum kita, aturan kita itu semua dengan dalil. Nah, karena zaman dalil. Nah, ngaji pakai kitab apa pula dalil? Apa pula dalil? Tidak apa, dalilnya enggak apa. Kita pakai kitab, udah apa enggak pakai kitab lagi? Mana antum bayangkan tuh saya ngajar enggak pakai kitab? Ini aja tuh, saya Bukhari, saya Muslim, Nabi Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Minha, Mahali, apa semuanya sudah di luar kepala. Itu nggak perlu kayak kitab. Tapi kan nggak hafal ya sudah pakai kitab saja. Itu dalilnya. Nah, qala, berkata ya Sayyidina Sa'ad bin Hisham, maka aku datang jumpa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tadi kan saya jumpa beliau pertama sekali, beliau sarankan saya kepada Sayyidah Aisyah. Lepas itu saya jumpa lagi sama beliau, soal mau pulang. Fahadastuhu, aku sampaikan hadis itu kepada beliau. Nah, ini hadis yang saya dapat tadi. Kata beliau, hadza wallahu wal hadis. Ini demi Allah, dialah hadis. Yang lain enggak hadis. Hah? Cuman dia ini yang hadis, yang lain enggak hadis. Ada kalimat yang dibuang, yaitu aradtuhu. Wallahi demi Allah, dialah hadis yang aku mau selama ini. Lalu kenapa engkau enggak tanya langsung sama beliau? Walau kuntu ukallimuha la ataituha. Jikalau adalah aku ngomong sama Aisyah, jikalau adalah aku berbicara dan Aisyah, sungguh aku mendatanginya, hatta usyafihaha bih, sehingga aku berhadap-hadapan dengannya, aku terima dari mulut ke mulut dengannya hadis, aku terima dari mulut ke mulut akannya Aisyah dengannya hadis, musyafahah, secara mulut ke mulut, bukan musafaha. Musafaha jabat tangan, musyafaha ini mulut ke mulut. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Abbas enggak mau bicara dengan Sayyidah Aisyah? Menurut sebagai riwayat
itu karena faktor khilafiyah yang terjadi Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Itu faktornya. Nah, kemudian ulama mengomentari ini sikap Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak bisa menjadi hukum dan hujjah. Itu ijtihad beliau masing-masing. Ada sudut pandang agama di sana mungkin beliau lihat, sehingga beliau tidak mau bicara. Qala, berkata ya Sa'ad bin Sahal bin Hisham, "Lau alimtu, kalaulah aku tahu dari tadi, annaka la tukallimuha, sesungguhnya engkau tidak berbicara dengan Sayyidah Aisyah, ma haddastuka, niscaya tidak akan aku sampaikan sama kamu, biar kamu langsung ngomong sama dia." Ini sikap daripada Sayyidina Sa'ad bin Hisham membantah sikap Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tidak mau bicara dengan Sayyidah Aisyah. Masya Allah, kalau salah tahu dari tadi nih, tahu saya ini hadis yang kamu mau, saya tahu kamu nggak ngomong dengan Sayyidah Aisyah, tidak akan saya sampaikan hadis ini sama kamu, biar kamu menjalin hubungan baik kembali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini bukan hadis palsu. Nah, ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن قتادة بإسناده نحوه قال يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة ويجلس فيذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين هو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك 11 ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر ب7 وصلى ركعتين هو جالس بعدما يسلم بمعناه إلا مشافهة. Diriwayatkan daripada Qatadah dengan sanadnya yang sama. Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu qala yusalli salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 rakaatin, sebanyak 8 rakaat, la yajlisu fihinna, tidak duduk ya Nabi padanya 8 kecuali di rakaat yang ke-8. Fayajlisu, maka duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rakaat ke-8. Fayazkurullah azza wajalla, maka berzikir ya Nabi kepada Allah azza wajalla, kemudian berdoa. Maksudnya adalah bacaan tasawuf awal. Kemudian salam ya Nabi, akan salam yusmi'una, yang memperdengarkan ya Nabi kepada kami. Kemudian salat ya Nabi 2 rakaat wa huwa jalis, dan dia Nabi sedang duduk, ba'dama yusallim, setelah Nabi salam. Kemudian salat ya Nabi 1 rakaat, maka itulah 11 rakaat wahai putraku. Jadi beda redaksinya. Kalau tadi Nabi salat 8 tasawuf awal, kemudian tambah 1 rakaat salam, tambah 2, jadi 11. Kalau di sini salat 8 rakaat sekali salam, langsung salam. Selepas itu tambah 2 rakaat dalam keadaan duduk. Selepas itu tambah 1, jadi satunya belakangan. Itulah 11 rakaat wahai putraku. Falamma asanna, maka tatkala telah tua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhazal laham, mengambil ya Nabi akan daging, artinya Nabi sudah gemuk. Autara bis-sab'in, witir ya Nabi dengan 7 rakaat, dan salat ya Nabi 2 rakaat, jadi 9. Wa huwa jalisun ba'dama yusallim, dan dianya Nabi masih duduk setelah Nabi salam, dengan maknanya hadis sampai kalimat musyafahah tadi. Nah, musyafahah hatta usyafiha bihi musyafahah.
Hadis. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد. Nah. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلى أنه قال يسلم تسليمة يسمعنا. Ya, sama. Yusallimu tasliman yusmi'una. Juga riwayat yang di bawah juga sama. Yusallimu taslimatan yusmi'una. Ini berbicara tentang perbedaan redaksi hadis. Wabihi qala hadatsana Ali ibn Husain ad-Dirhami qala hadatsana ibnu Abi Adi an Bahzi bin Hakim qala hadatsana Zurarah ibnu Aufa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha su'ilat an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jawfil lail faqalat kana yusalli isya fi jama'atin thumma yurji'u ila ahli fayarka'u arba'a raka'atin thumma ya'wi ila firashihi wa yanamu wa tahuruhu mughattan inda ra'si wa siwakuhu mawdu'u hatta yab'athuhu Allahu sa'atuhu allati yab'athuhu minal laili fayatasawwaku wa yusbighul wudu thumma yaqumu ila musalla fayusalli 8 raka'atin yaqra'u fihinna bi ummil kitab wa suratin minal Qur'an wa ma syaa Allah wa la yaq'udu fi syai'in minha hatta yaq'adu fi thaminah wa la yusallim wa yaqra'u fit tasiyah thumma yaq'udu fayad'u bima syaa Allah ay yad'uhu wa yas'aluhu wa yarghaba ilayhi wa yusallim taslimatan wahidatan syadidatan yakadu yukizu ahlal bait min syiddati taslimihi thumma yaqra'u wa huwa qa'idun bi ummil kitab wa yarka'u wa huwa qa'idun thumma yaqra'u thaniyata fayarka'u wa yasjudu wa huwa qa'idun thumma yad'u ma syaa Allah ay yad'uwa thumma yusallimu wa yansarifu falam yazal tilka salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta baddana fanaqqasa minat tis'i thintain faj'alaha ila sitti wa sab'i wa rak'ataihi wa huwa qa'idun hatta qubidu ala dhalika sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis ini masih panjang. Diriwayatkan daripada Zurarah bin Aufa, tadi Sa'ad bin Hisham, kemudian Zurarah bin Aufa dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha su'ilat. Sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah ditanya tentang salat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawfil lail, di tengah malam. Faqalat, maka berkata ya Sayyidah Aisyah, kana ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli isya'a, salat ya Nabi akan isya secara berjamaah. Ini mulai dari awal lagi. Summa yarji'u, kemudian pulang ya Nabi ila ahli, kepada keluarganya. Fayarka'u arba'a raka'atin, lalu ruku' ya Nabi 4 kali rakaat, 4 kali ruku'. Berarti ba'da isya 4 rakaat. Summa ya'wi ila farashi, summa ya'wi ila firashihi, kemudian mengambil tempat ya Nabi ke tempat tidurnya Nabi. Wa yanamu, dan tidur ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahuruhu, sementara air wuduknya Nabi mughattan inda ra'si, itu telah ditutup di dekat kepalanya Nabi. Sudah disediakan air wuduk. Wasiwakuhu, dan siwaknya Nabi mawdu'un, telah disiapkan juga. Air wuduk, siwak sudah disiapkan di tempat. Hatta yab'asahullahu, sehingga membangunkan akannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sa'atahu, pada saatnya Allah yang membangunkan ya Allah akannya Nabi di malam hari. Pokoknya dibangunkan oleh Allah di waktu yang Allah inginkan.
Ketika bangun fayatasawwaku, maka bersiwak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusbihul wudu'a, menyempurnakan ya Nabi akan wudu. Kemudian berdiri ya Nabi ke tempat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yusalli samaniyata raka'atin, maka salat ya Nabi akan 8 rakaat. Yaqra'u fihinna, yang membaca ya Nabi padanya 8 rakaat dengan ummul kitab. Nah, itu garis bawahi di situ. Dalil Al-Fatihah wajib walaupun pada salat sunat. Ini khilafiyah antara mazhab tadi. Nah, khilafiyah antara mazhab. Kalau antum ketemu sama Hanafi yang mengatakan Fatihah itu enggak wajib. Wa suratin, Nabi juga membaca surah minal Qur'ani, dari Quran. Wa masya Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak bisa saya ceritakan karena tiap malam beda surahnya, beda bacaannya. Wala yaqudu, dan tidak duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'in, pada satu pun minha, darinya salat, sehingga duduk ya Nabi pada rakaat yang ke-8. Duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, tidak ada tasahudnya kecuali pada rakaat ke-8. Wala yusallimu, dan tidak salam ya Nabi, dan membaca ya Nabi pada rakaat yang ke-9. Nah, tidak salam ya Nabi dan tidak membaca ya Nabi pada rakaat yang ke-9. Kemudian duduk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayad'u, lalu berdoa ya Nabi bima sya'allah ayad'uhu, dengan sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, berdoa ya Nabi akannya. Pokoknya Nabi berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Juga tidak bisa dirangkum apa saja doa Nabi seumur hidup. Nah, itu kan capek juga saya menulisnya dulu. Apa doa Nabi itu? Ya, apa yang Allah kehendaki lah, macam-macam doa tiap malam. Wa yas'aluhu, meminta ya Nabi akannya Allah. Wa yarghabu ilaihi, semangat ya Nabi kepadanya Allah. Itu di tasawuf akhir kan yang ke 9. Wa yusallimu taslimatan wahidatan sadidatan, memberi salam ya Nabi akan satu salam sekali yang kuat. Assalamualaikum warahmatullah, seperti salat jamaah, seperti imam beri salam salat jamaah. Itu yang bahasanya hadis tadi, yusmi'una salama. Ini salamnya lebih tegas lagi, yakadu yukizu ahlal bait, hampir membangunkan ya Nabi akan orang-orang yang tinggal di rumah, dari karena sangat salamnya Nabi. Dan Nabi memang membangunkannya. Saya sudah sholat 8 rakaat kali masih berkeruh aja, mendengkur, bangunin pakai salam. Kemudian membaca ya Nabi wa huwa qa'id, padahal dia Nabi sambil duduk dengan ummul kitab. Membaca di sini maksudnya sholat lagi. Kemudian membaca ya Nabi padahal dia Nabi sedang duduk dengan ummul kitab, dan rukuk ya Nabi dan dia Nabi sedang duduk. Kemudian membaca ya Nabi rakaat kedua, maka rukuk ya Nabi, sujud ya Nabi dan dia duduk. Berarti setelah 9 rakaat Nabi buat solat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Berapa jadi totalnya? 11. Kemudian berdoa ya Nabi masya Allah ayat doa, apa yang kehendaki oleh Allah, bahwa Nabi berdoa. Kemudian salam ya Nabi wa yansarif, dan berpaling ya Nabi. Dah pulang lagi, berpaling di tempat sujud. Kadang-kadang Nabi tidur kembali bersama Sayyidah Aisyah, kadang-kadang Nabi ngobrol dengan Sayyidah Aisyah. Kalau Nabi menemukan aku tidur, Nabi tidur. Kalau Nabi menemukan aku sudah bangun, Nabi akan ngobrol. Ada satu kalimat lagi yang mungkin saya sampaikan. Nah, nanti ketemu juga di sini. Sabar. Falam tazal tilka salatu Rasulillah, maka senantiasalah demikian solat Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badan, sehingga gemuk ya Nabi. Badan tu gemuk artinya. Fanaqqasa, lalu mengurangi ya Nabi dari 9 sintaini 2 rakaat. Jadi yang 9 jadi 7. Berarti Nabi duduk pada rakaat ke-6. Faja'alaha ila sitti wa sab'i, menjadikan ya Nabi akannya 9, ke-6 dan 7. Apa maksudnya ke-6 dan 7? Karena redaksi di atas adalah
Nabi sholat 8 dan 9. 8 tasawuf awal, 9 tasawuf akhir. Di sini Nabi jadikan 6 tasawuf awal, 7 tasawuf akhir. Dan 2 rakaatnya dianya Nabi duduk. Sehingga kubido, meninggal dia Nabi di atas demikian sallallahu alaihi wasallam. Karena hadisnya yang satu judul, saya baca cepat. Nanti antum sambung di judul yang lain. Karena berputar-putar di judul yang sama itu kadang-kadang yang membuat malam. Wabila qad hasana Harun bin Abdullah qad hasana Yazid bin Harun qad akhbarana Bahz bin Hakim fa zakara hadzal hadis. Beliau sebutkan ini hadis dengan sanadnya. Qala, beliau berkata, yusallil isya'a summa ya'wi ila firashi. Salat ya Nabi, akan salat isya kemudian ambil tempat ya Nabi ke tempat tidurnya Nabi. Apa bedanya sama riwayat yang tadi? Tidak disebutkan di sini tentang ba'diyah 4 rakaatnya. Lam yuzkir 4 rakaat. Oh, dijelaskan sini. Tidak menyebutkan bagaimana salat 4 rakaat. Wasaqal hadis, beliau lanjutkan hadisnya. Wa qala fihi, di sana ada bahasa fa yusalli samaniya rakaatin. Salat ya Nabi 8 rakaat, yusawwi bainahunna, menyamakan ya Nabi antaranya 8 pada bacaan dan rukuk dan sujud. Wala yajlisu fi syai'in minhunna, tidak duduk ya Nabi pada sedikit pun darinya 8 kecuali pada 8 rakaat yang ke-8. Fa innahu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Nabi yajlisu, duduk ya Nabi, duduk ya Nabi pada rakaat yang ke-8, kemudian berdiri ya Nabi dan tidak salam ya Nabi padanya rakaat ke-8. Fa yusalli rakaatan, lalu salat ya Nabi 1 rakaat kembali, yutiru biha, yang mengganjilkan ya Nabi dengan yang 1 rakaat, 8 tambah 1 jadi 9. Kemudian salam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam taslimatan, akan sekali salam. Yarfa'u biha sautahu, mengencangkan ya Nabi dengan yang salam akan suaranya Nabi, sehingga membangunkan ya Nabi akan kami. Kemudian beliau lanjutkan hadis sesuai dengan makna di atas. Di sini lebih detail bagian ujungnya. Nah, Abi qadasana Umar bin Utsman qadasana Marwan yakni Ibnu Muawiyah, Marwan bin Muawiyah an Bahzin qala hadatsana Zuraratu ibnu Aufa an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin annaha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah suilat, pernah ditanya ya Sayyidah Aisyah tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka berkata ya Sayyidah Aisyah, kana yusalli, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, salat ya Nabi bin nasi, dengan mengimami manusia, al-isya, akan salat isya, thumma yarji'u ila ahli, kemudian kembali ya Nabi ke keluarganya Nabi, maka salat ya Nabi akan 4 rakaat, thumma ya'wi ila firasyi, kemudian bertempat ya Nabi ke tempat tidurnya Nabi. Kemudian beliau lanjutkan hadis sesuai dengan hadis yang panjang sebelumnya, tapi beliau tidak menyebutkan yusawi bainahunna fil qira'ah wa ruku' was sujud, tidak menyebutkan menyamakan antara mereka dalam baca ruku' dan sujud, dan tidak menyebutkan tentang salam sampai membangunkan kami. Nah, paham dengan pembahasan hadis yang dijelaskan oleh Imam Abu Daud. Di sini menyebutkan begini, di sini tidak disebutkan ini. Apa maksudnya itu? Hah? Apa maksudnya? Ini berkaitan dengan ilmu apa? Yang kemarin dibaca, mustalah hadis. Nah, termasuk perbuatan terlarang kalau membuat satu sanad lalu menggabungkan semuanya. Amanah sebagai ahlul hadis adalah menyampaikan redaksi menurut yang diterima. Gak boleh mensama-samain aja. Nah, kurang lebih beginilah, sama aja tuh. Beda kalimat ditulis beda riwayatnya. Dari guru saya yang ini Umar bin Utsman begini riwayatnya. Tidak ada menyebutkan tentang salam yang membangunkan kami. Tidak ada menyebutkan tentang menyamakan antara 8 baca rukuk dan sujud. Enggak ada. Tapi kalau dari guru Harun bin Abdullah, memang dari Sayyidah Aisyah juga, tapi redaksinya begini. Nah,
Itu namanya amanah ilmiah, dan itu adab syarat dalam periwayatan hadis. Beda guru, beda riwayat, harus sampaikan dari riwayat yang berbeda tersebut kata. Wabila sana Musa bin Ismail qala hadatsana Hamad yani ibn Salamah an Bahz ibn Hakim an Zurarah ibn Aufa an Sayyidina Sa'ad bin Hisam sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bihadzal hadis wa laysa fi tamami hadisihi. Nah, namun dengan hadis yang sama, tapi tidak ada pada kesempurnaan hadis mereka. Hadisnya daripada Sa'ad bin Hisam juga, dari Sayyidah Aisyah juga, tapi dari guru saya Musa bin Ismail. Itu beda dengan hadis yang tadi dari guru saya Hafs bin Umar. Nah, kalau Hafs bin Umar hadis yang tadi itu panjang sekali. Nah, tentang dialog Sayyidina Sa'ad bin Hisam dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tapi kalau dari Musa bin Ismail itu tidak sampai sempurna. Wa ibli qala sana Musa bin Ismail qala sana Hamad yani ibn Salamah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah bin Abdurrahman an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu karena ada ya Nabi yusalli melakukan salat ya Nabi minal laili di malam hari salasa asyrata rakaatan sebanyak 11 rakaat yutiru bitis'in, mewitir ya Nabi dengan 9 rakaat atau kama qalat, atau sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah. Ini syak min rawi atau hati-hati dari rawi, kama qalat. Wa yusalli, dan salat dia Nabi 2 rakaat, dan dia Nabi dalam keadaan duduk. Wa rakaatil fajri bainal adzan wal iqamah, beliau salat 2 rakaat fajar antara azan dan iqamah. Nabi qala sana Musa bin Sa'id qala sana Muhammad bin Amr Muhammad bin Ibrahim al-Qamah bin Waqqas an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan witir dengan 9 rakaat, summa autara bi sab'in, summa autara, kemudian witir ya Nabi dengan 7 rakaat. Pertama Nabi witir dengan 9 rakaat, kemudian Nabi witir dengan 7 rakaat. Kalau antum kebaca hadis ini pendek segitu, Irfan, kenapa 9 rakaat kemudian baru 7? Hah? Kenapa Nabi witirnya 9 rakaat kemudian jadi 7? Hah? Iya, kenapa? Gitu. Kan karena itu gunanya belajar hadis itu riwayatnya banyak supaya paham dengan hadis-hadis ini. Kemudian witir ya Nabi dan 9 rakaat, 9 rakaat ketika Nabi masih muda, falamma asanna wa baddana aw akhadzal laham. Itu hadis tadi. Ketika Nabi sudah gemuk dan sudah tua, Nabi witir dengan 7 rakaat. Di sini ringkas seolah-olah berobat gratis, malam ini 9 besok 7. Nah, sebetulnya tidak. Nah, bertahun-tahun Nabi 9 rakaat, kemudian 7 di akhir usia. Wa raka'atain, dan salat ya Nabi 2 rakaat, hakada Nabi duduk setelah witir. Yaqra'u fihima, membaca ya Nabi pada keduanya 2 rakaat. Fa idza arada ayarka, maka apabila ingin akan rukuk ya Nabi, qoma, berdiri ya Nabi, maka rukuk ya Nabi, kemudian sujud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diuji katanya dari hadis yang sudah dibaca. Lihat hadis di sini. Kemudian salat ya Nabi hakadan duduk setelah witir, membaca ya Nabi pada 2 rakaat. Apabila Nabi ingin rukuk, maka Nabi berdiri. Setelah berdiri Nabi rukuk. Nah, ketika Nabi berdiri tersebut, Abu Bakar, apakah langsung Nabi rukuk? Enggak, apa yang Nabi lakukan? Nabi SAW melakukan salat sunat 2 rakaat dalam keadaan duduk. Nabi baca. Ketika Nabi pengen rukuk, Nabi berdiri dan Nabi rukuk. Ketika Nabi berdiri lagi, itu apa yang Nabi lakukan? Hah? Sujud. Masa sujud sampai berdiri bisa? Iya, betul. Tapi apakah Nabi baca mau rukuk nih, baca Fatihah, baca surah, kemudian ketika waktunya rukuk Nabi berdiri. Untuk apa? Untuk rukuk.
Nah, untuk rukuk lagi. Nah, sebelum Nabi rukuk, apakah Nabi membaca atau langsung rukuk? Apri, apakah Nabi membaca? Apa yang Nabi baca? Sekitar beberapa ayat. Berapa ayatnya? Nah, berapa betul? Berapa enggak? Ilyas, Zahran, Ismail, 50 ayat. Jadi Nabi berdiri lagi 50 ayat baru rukuk. Kalau Nabi berdiri lagi baca 50 ayat baru rukuk, duduk tadi berapa kira-kira, Irfan? Nah, itu 50 ayat mungkin sudah 3 lembar 50 ayat. Khair. Diingat semua redaksi itu menyambung. Fa iza arada yarka'a qama faraka summa sajad. Fa iza arada yarka'a, maka apabila Nabi ingin rukuk, Nabi berdiri lalu rukuk lagi kemudian sujud. Qala Imam Abu Dawud rawal hadisain Khalid bin Abdullah Al-Wasiti an Muhammad bin Amr misla qala bihi qala Alqamah bin Waqqas ya ummatah, wahai umatku, kaifa kana yusalli rak'atain, bagaimana ada yang mengerjakan salat 2 rakaat? Maka sebutkan maknanya. Wa bi qadasana Wahab bin Baqiyah an Khalid wa hadasa Ibnu Musanna qala hadasana Ala qala hadasana Hisham an Anil Hasan an Sa'd bin Hisam qala qadimtul Madinah, aku datang ke kota Madinah, fadakhaltu ala Aisyah, aku masuk jumpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini bahasanya diringkas. Nah, bagaimana lengkapnya? Apri Fadil, sebelum Sa'ad bin Hisam datang ke Madinah, apa yang beliau lakukan? Sebelum datang ke Madinah, apa beliau lakukan? Nah, beliau menceraikan istrinya, kemudian menjual kebunnya, kemudian membeli alat perang senjata, kemudian mau perang. Selepas itu jumpa dengan sahabat, menyampaikan hasratnya. Kata beliau, kami juga pengen dulu. Dari kami ini ada 6 orang yang pengen begitu, tapi Nabi enggak izinkan. Akhirnya beliau mendatangi Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian bertanya tentang hadis witir. Selepas itu beliau mengantuk aja dalam baca hadis. Lepas itu beliau mengajak, siapa diajak tadi? Hakim bin Afla. Enggak mau, diminta dengan nama Allah baru mau. Baru nyambung hadis ini. Dakhaltu ala Aisyah, aku masuk jumpa dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku katakan, akhbirini, beritahukan kepadaku tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas, salat ya Rasul dengan manusia. Manusia sana maksudnya siapa? Sahabat, karena setiap manusia yang beriman yang hidup di zaman Nabi sahabat. Salat al-isya, akan salat isya, summa ya'wi ila firashi, kemudian bertempat ya Nabi ke tempat tidurnya, fayanamu, maka tidur ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke tempat tidur, langsung tertidur, enggak ada bahasa, enggak mau lalok matuk. Itu galau tu enggak ada pada Nabi. Umat yang banyak galau. Nabi yang fikir umat yang banyak galau, aneh. Faiza kana jawful laili, maka apabila adalah tengah malam, qama, berdiri ya Nabi kepada hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hajat maksudnya Zahran? Apa maksud hajat di sana? Buang hajat. Nah, buang air kecil atau buang air besar. Qama ila hajatihi, kemudian ila tahurihi, kepada alat bersucinya Nabi, maka berwuduk ya Nabi. Di mana letakkan alat bersucinya, Irfan? Dekat kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masuk ya Nabi ke masjid, maka salat ya Nabi akan 8 rakaat. Yukhayyalu ilayya,
dikhayalkan kepadaku. Artinya menurut bayanganku ya. Sesungguhnya Nabi menyamakan antaranya 8 dalam bacaan, dalam rukuk dan sujud. Menurut saya itu hampir sama bacaannya. Kemudian witir ya Nabi SAW dengan 1 rakaat. Kemudian salat ya Nabi 2 rakaat wa huwa jalis, padahal dia Nabi sedang duduk. Kemudian meletakkan ya Nabi akan lambungnya Nabi. Berarti selesai salat 11 rakaat Nabi tidur kembali. Farubbama jaa Bilalun, maka tak kala datanglah Sayyidina Bilal, fa'azanahu bis shalah, lalu memberitahu ya Nabi akannya Rasul dengan solat. Summa yufi, kemudian ighfa ya Nabi. Ighfa itu antara tidur dan enggak, itu ighfa. Lalu ayam. Warubama syakatu aufa aula, kadang-kadang saya ragu apakah sampai Nabi tertidur atau tidak. Ragu saya. Hatta, sehingga memberitahu ya Sayyidina Bilal akan Nabi dengan solat. Pakana tilka salatuhu, maka adalah demikian solatnya Nabi. Hatta asanna lahuma, sehingga tua ya Nabi, gemuk ya Nabi. Fazakarat min lahmi masyaallah, maka menyebutkan ya Sayyidah Aisyah tentang gemuknya Nabi, apa yang dikehendaki oleh Allah. Saya enggak perlu sebutkan demikian kepada kalian karena itu enggak ada hubungan dengan syariat. Yang jelas Sayyidah Aisyah berbicara bagaimana gemuknya Nabi pada saat itu. Wasaqal hadis, beliau lanjutkan hadisnya, tetap juga enggak tembus. Panjang lagi hadis tentang qiyamul lail sepanjang malam itu. Qala alimur rabbani al-faqih